أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول تمام برسول المأمول صلاح الشين الظاهر النباطن في الدين والدنيا والآخرة ولا حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم الرسول بقيه مقدم محمد بن علي بعلوي بسم الله الشيخ عبد القادر الجلاني والشيخ مسلم المداني والشيخ مهشة بن جاري والشيخ مزين بن عبد الغاني صليهم وفرن جميع الأرهية شب شبيك هو بكي زمل فرد وأخضر ورسول حبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري والأرهي حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاصر الشيخ علي بن عبد الله بارس ولا ريح عبد الله حبيب عبد الله بن علي الهداد صالحهم وفرن جميع مشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم وذو الحقوق عليهم أجمعين وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمين وأستاذنا وروح جميع سمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم من رحمة ومغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم الضال الحالفين ويجعلنا من العلماء العاملين ويجنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن تراد يا الله وما كان وهو الصبر الصالح بنية الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua nikmat yang banyak, nikmat yang tak terhingga. Yang mana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wajiblah kita syukuri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambahkan nikmat yang kuberikan kepada kalian. Wa la in kafartum, akan tetapi jikalau kalian kufur, kalian mensia-siakan nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, ketahuilah bahwasanya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah pedih. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan menjauhi kepada maksiat-maksiat yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita telah berjumpa atau telah melewati masa-masa bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, kita setelah bulan Ramadan beranjak pada bulan Syawal, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa bulan Ramadan 30 hari, kemudian ia ikutkan, ia sambung dengan berpuasa bulan Syawal 6 hari, maka seakan-akan atau maka ia akan diberikan pahala berpuasa dengan setahunan penuh. Nah, ini faedah atau kelebihan bulan Syawal.
Kemudian daripada itu Al-Imam Asy-Syibli ditanya oleh orang, "Wahai Imam, apakah atau lebih afdol manakah bulan Rajab dan bulan Sya'ban?" Nah, ini ditanya Al-Imam Asy-Syibli, bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang mana lebih afdol, kata orang. Al-Imam Asy-Syibli beliau terdiam sejenak. Mungkin ada hidayah dari Allah, mungkin ada riayah inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Asy-Syibli, janganlah kita menjadi hambanya bulan Rajab, janganlah kita menjadi hambanya bulan Sya'ban. Artinya di sini kalau datang bulan-bulan tertentu, ia akan beribadah sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kita lihat ketika ia meninggalkan bulan tersebut, apakah masih istiqomah atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Jadi apalagi khususnya pada bulan Ramadan, alhamdulillah kita telah namanya membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, tadarus Al-Quran, i'tikaf dalam masjid dan berbagai amaliyah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini al-ulama mengatakan bahwasanya alamatul qabul, alamat diterimanya amaliyah seseorang. Nah, itu apa? Jadi di sini ada tanda-tandanya amaliyah seseorang itu diterima. Apa kata ulama? Al-hasanatu ba'dahu. Al-hasanatu ba'dahu. Nah, jadi alamat diterimanya satu amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah ia berbuat baik setelah mengerjakan amal tersebut. Artinya ini istiqomah masih sebagaimana bulan Ramadan tadi. Nah, jadi yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan suatu amalan tersebut yaitu al-hasanatu ba'dahu. Ia tetap istiqomah, ia tetap beramaliyah apa yang ia kerjakan. Misalnya di dalam bulan Ramadan tadi, ia terus mengerjakannya setelah bulan Ramadan. Nah, inilah tanda-tanda amaliyah tersebut diterima. Beda seperti naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Misalnya sebelum Ramadan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu apapun, pekerjaan apapun yang dimurkai oleh Allah. Kemudian masuk bulan Ramadan, ia bertobat kepada Allah, ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ia beramaliyah menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi setelah bulan Ramadan ia kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda-tanda alamat amaliyahnya kada diterima. Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah, kata beliau, tidak ada keuntungan bagi seseorang yang mana ia ini mazharnya, nampaknya di dalam bulan Ramadan ia beramaliyah, ia bersedekah, membukakan orang puasa setiap hari misalnya 30 hari, walaupun akan tetapi ia habis Ramadan ia kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jangan sampai kita mengikuti hawa-hawa nafsu dari syaitan. Nah, ini membuat kita menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia jadinya. Khususnya pada bulan Ramadan yang telah lewat. Mudah-mudahan Ramadan kita yang telah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Ramadan tahun 1443 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan pengajian kita kitab Muqaddimah Hadramiyah, yang mana kitab ini kitab fikih insyaallah waqi'iyah, yang mana pembahasan di dalam kitab ini sering terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini masyaallah kitab ini insyaallah berkah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i wal ghusli. Jadi alhamdulillah setelah kita sudah membahas apa itu air,
apa-apa itu sunnah dari sunnah-sunnah wudu, apa-apa itu yang dimakruhkan wudu. Kemudian kita masuk di pembahasan syarat-syarat berwudu. Nah, jadi kita sudah tahu sunnah-sunnahnya gimana. Kita masuk hari ini sudah di pembahasan syarat-syarat sah wudu dan mandi wajib. Nah, di sini hati-hati. Kata ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang-orang yang beramaliyah, yang mengerjakan sesuatu tanpa didasari dengan sebuah ilmu agama, maka amaliyahnya tersebut mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertolak, tidak diterima, artinya 2 kali lipat di sini. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Alhamdulillah sekarang ini kita nyaman, ada HP, kita bisa pakai untuk sosial media untuk menebarkan kebaikan. Itu pun kita mendapatkan pahalanya orang belajar. Paling kada kita kada mengiktiraf, paling kada kita cinta kepada orang yang belajar agama. Jangan sampai kita kada suka. Nah, ini jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam menyebutkan di dalam fadail kelebihan orang yang hadir di majelis ilmu ini diberikan pahalanya. Di dalam hadis disebutkan fi fadailil a'mal, di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu hadir di majelis ilmu kayak ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang yang 1000 rakaat sembahyang. Nah, ini hadirnya di majelis ilmu sesaat saja. Walaupun kata ulama di dalam perkataan lain, walaupun sebentar, sekedar memecah telur aja. Nah, ini fadilahnya luar biasa hadirnya kita di majelis ilmu ini. Karena apa? Karena kita hadirnya di majelis ilmu ini bukan sembarangan. Kita tinggalkan sesuatu urusan dunia, kita relakan waktu, kita relakan tenaga. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung memberikan pahala kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini walaupun sesaat. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang tersebut malaikat ini meletakkan sayapnya. Artinya malaikat ini memuliakan. Lain pembahasannya. Misalnya numpang di sandal kita nih ada tahi ayam ampun maaf, rigatkah sayap malaikat kah? Kada. Nah, akan tetapi di sini ridwan bima yasna, akan tetapi malaikat di sini itu ridha kepada apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Masya Allah. Faslun syurutul wudu'i wal ghusli, syarat-syarat wudu dan mandi. Yang pertama yaitu al-Islam. Jadi orangnya harus Islam dulu, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Apabila ia bermurtad, maka misalnya na'udzubillah min zalik, umur 20 tahun, darinya halus sampai umur 20 tahun Islam. Nah, na'udzubillah min zalik, sekalinya dari 20 tahun sampai umur 30 bermurtad, maka ia wajib mengqadha sembahyang yang 10 tahun tersebut. Ini na'udzubillah min zalik. Makanya hati-hati di sini, hati-hati. Nah, al-Islamu, syarat yang pertama yaitu orangnya orang Islam. Yang kedua wat tamyizu, dan sudah tamyiz. Tamyiz ini bisa membedakan yang mana yang kurma, yang mana yang batu. Nah,
artinya bakal sudah. Atau di dalam pendapat lain mengatakan bahwasanya tamyiz ini bisa istinja sorangan, babasuh sorangan sudah. Nah, ini ngarannya tamyiz. Karena apa? Li'annahuma ibadah. Karena wudu dan mandi wajib ini ibadah. Dan orang kafir dan tamyiz belum bakal jar kita. Belum bakal. Karena kedua ini bukan dari ahlil ibadah. Nah, syarat-syarat niat termasuk yaitu Islam dan harus bakal balik. Nah, amunnya tamyiz kayak kekanakan itu rufi'al kalam, diangkat oleh Allah pulpen. Pulpen ini maksudnya ada ditulis amaliyah-amaliyahnya. Nah, jadi laisa min ahliha, bukan dari ahli niat. Yang kedua nih, orang kafir dan orang yang tamyiz. Nah, belum tamyiz maksudnya. Jadi syaratnya yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Makanya dari itu kita akan tetapi kita lajari anak-anak kita, cucu-cucu kita lajari mulai halus. Wa kana ahlu tarim, dan adalah bahwasanya penduduk kota Tarim, ahli Tarim itu melajari anak-anaknya Fatihah. Nah, seperti melajari anak-anaknya sembahyang, artinya wajib dari halus sudah dilajari. Jangan sampai anak-anak kita terlantar kada tahu ilmu agama. Paling minimal kita bawa ke majelis ilmu, misalnya amunnya kada mangalihi, amunnya anu juga kita pondokakan, misalnya kita sekolahakan. Jangan sampai terlantar kada tahu ilmu agama. Karena kita mas'ulun indallah. Kita ini bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kada dilajari? Kenapa kada dimasukkan ke pondok misalnya? Kenapa kada dimasukkan ke sekolah? Kenapa kada diunjuk? Kenapa kada tahu lalu-lalu? Ini dipertanggungjawabkan di muka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nauzubillah, subhanallah min zalik. Wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Dan syarat selanjutnya yaitu wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi, bersih daripada haid dan nifas ini untuk perempuan. Nah, jadi kada sah. Jadi syarat-syarat wudu dan mandi wajib itu jangan ini haid, masih haid atau masih nifas berwudu atau mandi wajib. Nah, jangan maksudnya di sini masih di dalam waktunya. Nah, jangan sampai mandi wajib dan berwudu, artinya kada sah. Karena apa? Karena ya masih dalam keadaan itu, kecuali berwudu. Kalau berwudu itu ada yang mengatakan sah. Nah, dan mandi sunnah bisa, mandi sunnah Jumat bisa. Nah, tapi di sini mandi wajib itu kada. Mandi wajib harus selesaikan dulu nifas dan haidnya. Wa amma yamna'u sulul ma'i ilal basyarati. Dan sesuatu, artinya di sini jangan sampai, dan menghindari dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Seperti kayak lem Alteco misalnya, hendak wudu, hendak mandi wajib harus dilapas dulu, harus dibersihkan dulu sampai hilang bujur. Jangan sampai terbawa wudu, jangan sampai terbawa mandi wajib. Nah, ini otomatis kada sah wudu dan mandi wajibnya. Seperti apa lagi? Seperti misalnya tersusuk duri atau tersusuk tertancap kakinya nih, tulang ikan misalnya, itu harus dicabut dulu. Kecuali tertancapnya tak dalam, jadi kita sampai kada kelihatan lagi durinya nih, saking dalamnya. Nah,
dan bekas atau lubangnya itu kada kelihat. Misalnya tercucuk apa, misalnya tercucuk besi kah, tercucuk jarum kah, tertancapnya misalnya keluar ada kelihatan, itu wajib dicabut sebelum berwudu, sebelum mandi wajib dicabut. Karena ini menghalang-halangi sampainya air ke kulit. Nah, jadi wajib dicabut. Ini masalah syaukah namanya. Kemudian kalau nyanya tertancap dalam benar sampai kayak menjadi daging, amunnya kita cabut otomatis bebedah. Nah, ini kada wajib dicabut. Akan tetapi misalnya kelihatan lubangnya, nah kita wajib menyapu atau membasuh lubangnya aja. Kada meski ke dalam benar kada hukumnya. Nah, itu masalah tu syaugah. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan syarat yang kedua yaitu mengetahui rukun-rukun wudu dan mandi wajib. Nah, nanti ada pembahasannya bahwasanya mengetahui ini wajib. Jangan sampai kita kada belajar dulu langsung wudu aja. Ujar orang ditakuni, kenapa pian baudu kayak itu? Aku nih mau empati orang bener ya. Di orang wudu kayak itu aja juga. Nah, ini kada sah wudunya. Pian harus belajar bujur-bujur, tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya kayak apa, maka hanya resah pian. Amunnya umpat-umpatan aja kita kada sah hukumnya. Walla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, dan bahwasanya kita kada boleh menganggap sesuatu rukun itu sunnah. Misalnya membasuh muha di dalam wudu hukumnya wajib, ujarnya sunnah aja. Nah, ini pun kada sah. Wal ma'ut tahur, dan syarat yang selanjutnya syarat berwudu yaitu airnya harus suci lagi mensucikan. Seperti apa? Air sungai, air laut, air hujan. Nah, ini airnya suci lagi mensucikan. Seperti ma'ul mustakmal berbeda, kayak banyu mustakmal berbeda. Nah, seperti apa? Seperti banyu awal basuhan wudu, anggota wudu. Seperti apa lagi ma'ul mustakmal nih? Kayak banyu kelapa, ada boleh kita bawa wudu. Nah, ini pun sudah kita bahas. Wajariyul ma'i 'alal udwi, dan menyeluruhkan air ke dalam ke anggota-anggota wudu. Seperti muka, jangan sampai kita hidung kada basah. Nah, artinya kada tersapu hidung. Jadi wajib kita menyeluruhkan ke anggota-anggota wudu air nih. Nah, wa dukhulul waqti wal wila'u lidaimil hadas, dan masuk waktu sembahyang dan berturut-turut untuk yang lidaimil hadas, untuk orang yang selalu berhadas. Ini penyakit. Jadi ada tambahan 2 syarat kepada orang-orang yang ampun maaf bisi penyakit, misalnya keluar kencing terus, ampun maaf, keluar angin terus. Ini daim, ini selalu keluar. Jadi caranya kayak Pak? Yang pertama, kalau hendak sembahyang wajib membasuh dulu. Misalnya ini bisi penyakit, keluar air kencing terus. Setiap waktu keluar air kencingnya. Jadi otomatis ya, yang pertama membasuh. Yang kedua, ia harus membalut. Kalaunya di perempuan, kalaunya laki-laki itu diikat berarti. Nah, jadi 2 ini wajib masuk waktu sembahyang dulu dan berturut-turut. Artinya pas masuk sembahyang ini langsung wudu. Nah, wudu ini sebelumnya itu tadi disucikan dulu najisnya, betul dibalut atau diikat, betul wudu. Jangan sampai habis membalut atau diikat ini kada wudu, artinya ada sela-sela, artinya langsung wudu. Harus ini wajib hukumnya. Nah, kemudian wudu, habis wudu langsung sembahyang, kada boleh juga
ini melambat-lambatkan sembahyang. Ulun-ulangi lagi, bagi orang yang terus keluar, misalnya batal terus sembahyangnya, contohnya kayak apa? Orang yang bisi penyakit, ulun-ulangi lagi, orang yang bisi penyakit misalnya keluar angin atau keluar air terus, kemaluannya. Nah, wudunya, sholatnya kayak apa? Pertama, basuh dulu sampai habis, sampai suci, sampai bersih. Kemudian balut, kalau perempuan atau laki-laki diikat. Yang pun maaf, ini masalah hukum. Nah, kemudian dua syarat bagi inya ini, selain syarat-syarat wudu tadi, tambah dua syarat, yaitu setelah masuknya waktu sholat. Artinya sebelum azan kada boleh wudu, harus azan dulu. Misalnya sembahyang zuhur, azan zuhur dulu hanyar wudu. Jadi kewajibannya ini sebelum berwudu dibasuh dulu, kemudian diikat atau dibalut, terus wudu. Habis wudu langsung ya ini sholat, kada boleh dilambat-lambatkan. Ini wajib hukumnya. Dan kalau ia keluar di dalam sholat, maka hukumnya makfu. Hati-hati, maka hukumnya makfu. Akan tetapi kalau sebelum sholat keluar lagi, misalnya otomatis pembalut atau ikatannya itu kada kuat, maka otomatis dia harus mengulangi. Ini perbedaannya. Faslun wa yajuzul mashu 'alal khuffaini wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia akhirat, matikan dalam husnul khatimah, wa ala hadhihi niyyah wa kama nawahu sabrun salih bi niyatin salih wa li hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا قرابتنا لنا في ديننا وقل في موسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونقفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر عند أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولوفى بكتاب فيه لننشي السبا وعلى الآل الكرام شفاء وعلى صحب المصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسير في رضاه ولا تولنا من سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصاغ. سبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas kesalahan dan kekhilafannya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum